Nama saya Ari Sabtawijaya. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 di bidang Computer Science atau ilmu komputer di TU Dresden. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai mengenal jurusan ilmu komputer secara lebih dekat. Jadi mari kita lihat sama-sama. Halo semuanya, kali ini topik yang akan saya bawakan adalah mengenal salah satu jurusan di perguruan tinggi, yaitu ilmu komputer. Nah, buat kamu-kamu yang sebentar lagi bakal lulus atau yang sudah mulai mikir-mikir jurusan nanti setelah lulus, topik kali ini mungkin bisa jadi pertimbangan pilihan kamu nantinya. Di Indonesia, jurusan yang berkenaan dengan ilmu komputer dikenal dengan berbagai nama. Tidak semuanya menawarkan bidang ilmu yang sama. Ilmu komputer sendiri berasal dari kata computer science dalam bahasa Inggris. Beberapa universitas Indonesia menggunakan nama ini, beberapa yang lain menggunakan nama teknik informatika. Pada dasarnya, baik ilmu komputer maupun teknik informatika berisi kurikulum yang serupa. Perbedaan nama lebih disebabkan karena computer science lebih umum digunakan sebagai nama dari jurusan ilmu komputer di Amerika, sedangkan kata informatics lebih populer digunakan di Eropa. Saat ini, selain kedua nama tersebut juga banyak jurusan-jurusan yang berkaitan dengan komputer, seperti sistem informasi, manajemen informatika, komputer akuntansi, teknik komputer, sistem komputer, dan lain-lain. Untuk jurusan-jurusan ini, biasanya muatan ilmunya lebih spesifik daripada ilmu komputer atau teknik informatika, walaupun mungkin ilmu-ilmu dasar yang diberikan masih sama. Nah, saat ini yang ingin saya jelaskan adalah tentang ilmu komputer. Apa sih yang dipelajari di jurusan ilmu komputer? Apa yang penting kalau saya ingin masuk jurusan ilmu komputer? Lalu setelah lulus, bidang pekerjaan apa yang tersedia untuk saya? 3 pertanyaan ini akan saya coba untuk bahas kali ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting Anda tanyakan sebelum Anda memutuskan jurusan yang dipilih. Saya sering bertemu dengan mahasiswa yang kesulitan mengikuti kuliah di jurusan ilmu komputer. Padahal mereka bilang ke saya bahwa sejak SMU mereka hobi menggunakan komputer. Apa yang salah di sini? Sebenarnya hobi menggunakan komputer baik itu hanya sekedar untuk chatting, atau menggunakan Facebook, atau YouTube, atau bermain game, atau yang lebih serius lagi menggunakan Word, Excel, Photoshop bisa jadi merupakan bibit yang baik untuk motivasi memiliki jurusan ilmu komputer. Tapi kamu harus lebih hati-hati karena di jurusan ilmu komputer kamu tidak hanya sekedar menggunakan komputer untuk hal-hal tadi, tapi lebih dari itu. Nah, kalau kamu berpikir bahwa di jurusan ilmu komputer nanti kamu akan diajari memperdalam Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, bukan itu. Kalau kamu juga berpikir bahwa jurusan ilmu komputer kamu akan diajari membongkar-bongkar komputer kamu, mereparasi komputer kamu, juga bukan itu. Apalagi kalau hanya menghabiskan sebagian besar waktu di depan komputer untuk chatting atau main game. Kayaknya tambah jauh deh. Seperti namanya, ilmu komputer. Kamu akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan komputer ditinjau dari segi keilmuan atau sains. Kamu akan banyak belajar konsep-konsep yang digunakan untuk menghadirkan komputer dengan kemampuannya yang ada hingga saat ini. Yang dimaksud komputer di sini tentu bukan hanya komputer desktop atau laptop sebagai salah satu komputer fisik, tapi juga segala sistem yang berkenaan dengan komputer yang sering kamu temui dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk program sarjana ilmu komputer misalnya, kamu akan diberikan pemahaman secara menyeluruh tentang komputer sebagai sebuah sistem. Kamu akan diperkenalkan dengan segala aspek yang berkenaan dengan komputer. Tentu semuanya tidak diberikan secara mendalam, tetapi kamu akan mengenal semua aspek tersebut. Nah, kita akan bahas apa-apa saja yang akan dipelajari di jurusan ilmu komputer. Sudah siap? Mari kita mulai. Biasanya, pada semester-semester awal, kamu akan diberikan ilmu-ilmu dasar, baik untuk membangun kemampuan kamu untuk berpikir sistematis dan abstrak. Kemampuan berpikir sistematis ini penting karena pada dasarnya komputer memecahkan masalah juga secara sistematis. Kemampuan berpikir abstrak juga penting karena untuk memecahkan masalah dengan komputer, masalah yang ada perlu dilihat secara lebih abstrak. Apa sih maksudnya abstrak dan sistematis di sini? Sebenarnya kamu telah dilatih untuk berpikir abstrak sejak kamu SD. Masih ingat soal-soal cerita di matematika? Misalnya, jumlah kelereng Agus dan Budi adalah 6.
sedangkan jumlah kelereng Budi dan Cepi adalah 10. Jika kelereng Cepi banyaknya 2 kali kelereng Agus, berapakah jumlah semua kelereng? Dalam memecahkan soal cerita ini, tanpa kita sadari, kita telah berpikir abstrak dengan memisalkan A. sebagai banyaknya kelereng Agus, B. banyaknya kelereng Budi, C. banyaknya kelereng Cepi, lalu menuliskan persamaan-persamaan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 6, B tambah C sama dengan 10, dan C sama dengan 2 kali A. Kemudian dengan mensubstitusi C sama dengan 2 kali A ke persamaan B tambah C sama dengan 10, diperoleh persamaan B tambah 2A sama dengan 10. Dengan menggunakan persamaan pertama, yaitu A tambah B sama dengan 6, dan persamaan baru, yaitu B tambah 2A sama dengan 10, kita dapat memperoleh nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Dari persamaan C sama dengan 2A, kita dapat memperoleh nilai C sama dengan 8. Nah, terakhir kita menambahkan A, B, dan C untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan soal. Di sini kita telah mengabstraksi soal cerita tadi dari hal-hal yang tidak penting untuk memecahkan soal, seperti kelereng atau nama Agus, Budi, dan Cepi menjadi persamaan matematika tanpa detail objek-objek yang dibicarakan. Kita juga telah memecahkan permasalahan di atas secara sistematis, yaitu mendapatkan jumlah kelereng total, yaitu A ditambah B ditambah C, dengan melakukan perhitungan tahap demi tahap seperti yang dilakukan di atas. Tentunya kamu telah banyak memecahkan soal-soal yang lebih kompleks dari ini. Dan dalam memecahkan soal-soal tersebut, seringkali tanpa kamu sadari, kamu telah berpikir abstrak dan sistematis. Nah, dasar-dasar kemampuan seperti ini akan diperdalam pada semester-semester pertama di jurusan ilmu komputer. Kamu akan mempelajari salah satu cabang matematika yang penting dalam ilmu komputer, yaitu matematika diskrit. Banyak konsep dari matematika diskrit ini yang akan digunakan pada aspek-aspek sistem komputer. Beberapa di antaranya telah kamu kenal, seperti logika, himpunan, fungsi, teori bilangan, dan lain-lain. Lalu kamu juga akan diperkenalkan pada salah satu konsep pemrograman. Di sini kamu akan diperkenalkan bagaimana merealisasikan cara berpikir sistematis dan abstrak tadi pada komputer dengan membuat program. Idealnya di kuliah ini, kamu lebih diajarkan mengenai konsep dari pemrograman itu sendiri, bukan bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya hanya digunakan sebagai alat untuk membantu kamu memahami konsepnya. Tujuannya jelas, jika nanti kamu dihadapkan pada bahasa pemrograman lain tapi menggunakan konsep yang sama, maka kamu dapat dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Misalnya, kamu bisa diperkenalkan dengan konsep pemrograman struktural pada semester awal. Pilihan bahasa pemrogramannya bisa beragam, seperti misalnya bahasa pemrograman C. Banyak hal-hal menarik yang bisa kamu pecahkan, seperti soal-soal yang kamu hadapi semasa sekolah dengan cara membuat program. Hal lain yang biasanya diajarkan di semester awal adalah pengenalan sistem digital. Kalau pengenalan konsep pemrograman lebih mempelajari aspek perangkat lunak atau software, maka pengenalan sistem digital lebih mempelajari aspek perangkat keras atau hardware. Seperti namanya, kamu akan diperkenalkan dengan dasar dari sistem hardware komputer yang merupakan sistem digital. Misalnya, kamu akan mempelajari bagaimana huruf-huruf dan angka seperti A, B, C, huruf 1, angka 1, 2, 3, dan seterusnya dikodekan untuk dapat dimengerti oleh komputer. Bagaimana operasi penjumlahan, perkalian, dan lain-lain direalisasikan oleh komputer. Juga kamu akan mempelajari merancang sebuah sistem digital sederhana. Menarik bukan? Nah, sampai di sini kamu sudah melihat bahwa hal yang kamu pelajari di ilmu komputer cukup luas, mulai dari hardware sampai software. Di semester-semester berikutnya, kamu akan mempelajari hal-hal lain yang akan memperluas ilmu kamu di bidang komputer, sehingga kamu akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan komputer. Seperti misalnya, untuk di bidang software, kamu akan belajar lebih jauh bagaimana melakukan abstraksi